Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salma Nikmatunada dengan NIM 070206200052. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tarekat Saziliyah Al-Mas'udiyah. Langsung saja pada materi yang pertama. Dari sini kita akan membahas gambaran umum dari tarekat Saziliyah Al-Mas'udiyah. Jadi tarekat Saziliyah Al-Mas'udiyah itu merupakan tarekat yang letaknya ada di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Tepatnya itu berada di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuthqa. Nah, jaraknya itu sekitar 3,9 km dari makam Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita sebut dengan Gus Dur yang berada di Cukir. Nah, sejarah dari tarekat Saziliyah Al-Mas'udiyah itu tidak bisa kita lepaskan dari sosok yang namanya Gus Qoyim. Nah, Gus Qoyim ini memiliki nama lengkap Muhammad Qoyim yang lahir pada tanggal 11 Juni 1965 di Desa Bulurejo, Diwek, Jombang. Nah, Kyai Haji Muhammad Qoyim ini merupakan sosok yang pertama kali membawa dan juga mengajarkan tarekat Saziliyah Al-Mas'udiyah di Desa Bulurejo. Beliau itu juga seorang pengasuh Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuthqa yang menjadi tempat ataupun menjadi pusat dari ajaran tarekat Saziliyah Al-Mas'udiyah itu tadi. Nah, kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu latar belakang kemunculannya. Jadi beberapa latar belakang ataupun dorongan-dorongan yang melatar belakangi kemunculan dari tarekat Saziliyah Al-Mas'udiyah. Nah, yang pertama itu ada peristiwa pencalonan kepala desa, dan di situ Kyai Haji Qoyim itu mendapat dorongan dari keluarga untuk mencalonkan diri. Nah, karena keadaan masyarakat ataupun kondisi masyarakat pada saat itu masih tergolong Islam abangan. Di Desa Bulurejo itu tadi masih tergolong Islam abangan, sehingga keluarga Gus Qoyim itu meminta Gus Qoyim untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa karena dianggap mumpuni untuk memberikan perubahan di Desa Bulurejo itu tadi. Nah, di sini Kyai Haji Yakub itu mengajak Gus Qoyim sowan ke guru tarekatnya yang bernama Kyai Haji Mas Utoha. Nah, Kyai Haji Mas Utoha ini kebetulan merupakan seorang mursyid dari tarekat Saziliyah yang ada di Magelang. Nah, pada awal mulanya sowan ini itu dimaksudkan untuk meminta doa restu dan juga meminta amalan-amalan tertentu untuk memudahkan suksesi dari pemilihan kepala desa tersebut. Nah, akan tetapi ternyata Gus Qoyim itu gagal menjadi kepala desa. Nah, akan tetapi beliau itu tetap istiqomah menjalin silaturahmi dengan Kyai Haji Mas Utoha. Nah, sampai pada akhirnya terciptalah hubungan antara murid dan juga mursyid. Jadi hubungan antara Kyai Haji Mas Utoha dengan Gus Qoyim itu sudah menjadi hubungan dari murid dan juga mursyid. Hingga pada tahun 1997 Kyai Haji Mas Utoha itu memerintahkan Gus Qoyim untuk berkholwat kurang lebih selama 7 bulan di Pondok Pesantren Nurul Huda yang ada di Girirejo, Ngablak, Magelang. Nah, setelah dianggap lulus dari kholwatnya tersebut, tepat pada tahun 1998, akhirnya tarekat Saziliyah Al-Mas'udiyah itu berdiri secara resmi menjadi tarekat dan juga memiliki beberapa pengikut. Dan kemunculannya itu ditandai dengan adanya majelis zikir dan pengajian yang ada di Desa Bulurejo. Dan penamaan tarekat Saziliyah Al-Mas'udiyah, penamaan Al-Mas'udiyahnya itu disandarkan pada guru Gus Qoyim, yaitu Kyai Haji Mas Utoha. Nah, hal ini itu dimaksudkan untuk membedakan antara tarekat Saziliyah yang diajarkan beliau, yang diajarkan oleh Gus Qoyim, dengan tarekat Saziliyah yang ada di Tambak Beras. Nah, karena pada saat itu di Jombang itu ada 2 tarekat Saziliyah. Nah, itu yang diajarkan oleh Gus Qoyim, Al-Mas'udiyah, dan juga yang ada di Tambak Beras. Nah, kemudian setelah
setelah mengadakan majelis zikir, Gus Qoyim itu melanjutkan dakwahnya melalui pengajian rutin yang diadakan setiap malam Kamis bagi jamaah wanita dan juga malam Jumat bagi jamaah putra. Nah, kegiatan ini itu berlanjut hingga menjadi pengajian selapanan yang diadakan setiap Ahad Legi. Setiap malam Ahad Legi, dan itu dilakukan secara rutin. Nah, pada mulanya pengikutnya itu hanya sebanyak 300 orang yang berasal dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Nah, akan tetapi lambat laun para pengikut Gus Qoyim itu bertambah dan juga berkembang pesat hingga mencapai sekitar 10.000 orang. Nah, itu baik dari dalam maupun dari luar kota Jombang itu sendiri. Nah, kita beralih pada ritual yang ada di Saziliyah Al-Mas'udiyah. Jadi sebagaimana pada tarekat umumnya yang mempunyai beberapa ritual, tarekat Saziliyah Al-Mas'udiyah itu juga memiliki beberapa ritual yang harus dilakukan oleh para pengikutnya. Yang pertama itu tentu saja adalah baiat. Jadi baiat itu kan merupakan perjanjian yang dilakukan oleh seorang murid dengan guru mursyidnya untuk menerima dan juga mengamalkan beberapa ajaran yang ada di dalam tarekat yang mereka ikuti. Nah, bentuk baiat yang dilakukan di dalam tarekat ini itu ada dua macam. Yang pertama itu ada baiat sirri dan juga baiat jahar. Nah, baiat sirri itu merupakan baiat yang diucapkan di dalam hati dan ditandai dengan amaliyah yang dilakukan oleh sang murid. Sedangkan untuk baiat secara jahar itu dilakukan dengan mengikuti upacara pembaiatan dan bertemu langsung dengan mursyid. Jadi harus bertemu langsung dengan mursyid, tidak boleh diwakilkan, dan waktu pembaiatannya itu dilakukan ketika ada pengajian selapanan itu tadi. Nah, yang kedua itu ada fida. Nah, fida itu kan merupakan penebusan diri yang dilakukan dalam rangka membersihkan jiwa dari kotoran ataupun penyakit-penyakit jiwa. Nah, fida ini dapat dilakukan kapanpun dan juga dimanapun. Jadi sifatnya fida itu lebih fleksibel. Nah, fida ini amalannya itu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Nah, akan tetapi di sini bisa dicicil sesuai dengan waktu yang dimiliki oleh sang murid. Jadi sesuai dengan itu tadi, kapan bisanya sang murid untuk mengamalkan dan di mana mengamalkannya itu terserah sang murid. Diberikan kelonggaran, akan tetapi harus membaca 100.000 kali. Nah, di sini tarekat Saziliyah itu tidak meletakkan syarat-syarat yang berat bagi pengikutnya kecuali pada ibadah yang memang sudah wajib. Nah, contohnya ketika membaca istighfar dan juga sholawat itu dilakukan pada setiap habis maghrib dan juga subuh. Itu sebanyak 100 kali. Dan tarekat ini itu sebenarnya tidak terpaku pada jumlah amalan yang mereka baca. Nah, karena mereka itu meyakini ataupun memiliki pandangan bahwa diterima atau tidaknya suatu amalan itu kan merupakan rahasia Allah. Jadi yang penting mereka itu mengamalkan apa yang menjadi amalan di dalam tarekat Saziliyah Al-Mas'udiyah itu. Nah, tarekat ini tuh juga mengajarkan hizib yang jumlahnya cukup banyak, dan setiap murid itu tidak menerima hizib yang sama karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi ruhaniyah dari sang murid itu sendiri, dan itu merupakan kebijaksanaan dari mursyidnya masing-masing. Nah, adapun hizib-hizib tersebut itu ada hizib Al-Ashfa, hizib Al-Bahr, hizib Al-Salamah, hizib An-Nur, dan juga hizib Al-Huj. Nah, berikutnya adalah ajaran Saziliyah Mas'udiyah. Nah, seperti yang diajarkan oleh Abu Al-Hasan Al-Sazili, nah ini merupakan pendiri pertama tarekat Saziliyah. Nah, di sini ada beberapa ajaran ataupun pemikiran yang dirangkum menjadi beberapa poin yang ada di dalam tarekat Saziliyah Al-Mas'udiyah. Nah, yang pertama itu tidak menganjurkan kepada murid-muridnya untuk meninggalkan profesi dunia mereka. Jadi mereka masih boleh melakukan aktivitas duniawi seperti bekerja dan sebagainya. Kemudian tidak mengabaikan syariat Islam. Yang ketiga, zuhud bukan berarti menjauhi dunia.
karena kembali lagi ya kepada poin yang pertama, mereka itu kan tidak menganjurkan kepada muridnya untuk meninggalkan profesi dunia mereka. Jadi di sini zuhud itu tidak diartikan benar-benar menjauhi dunia, akan tetapi dunia itu tidak mereka cintai ataupun tidak berada di hati mereka. Yang keempat itu tasawuf diartikan sebagai latihan-latihan jiwa dalam rangka ibadah dan menampakkan diri sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ada ajaran mengenai al-ma'rifah yang dilalui melalui makomat-makomat ataupun tingkatan-tingkatan yang ada di dalam tasawuf itu tadi. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.